Nasionalisme adalah satu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan suatu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia. Muhammad Takdir Ilahi 2012. Nasionalisme dalam bangsa menunjukkan bahwa satu bangsa memiliki identitas dan jati diri yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Nasionalisme melahirkan sebuah kesadaran melalui anak-anak bangsa untuk menjadi bangsa yang benar-benar mereka. Harapan inilah yang membentuk kesadaran masyarakat melawan segala bentuk penjajahan, penindasan, eksploitasi, dan juga dominasi. Kebangkitan nasionalisme merupakan titik balik dalam perjalanan sejarah bangsa dalam membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diawali dengan terbentuknya Organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Semangat nasionalisme semakin tumbuh subur dan melekat dalam hati nurani seluruh elemen bangsa, dan sekarang kita sudah tidak mendengar lagi yang menyebut bangsa Jawa, bangsa Madura, maupun bangsa Bali. Namun, di era globalisasi ini yang semakin menguat, terutama fenomena yang mengkhawatirkan terkait penurunan rasa nasionalisme, terutama di kalangan generasi muda. Pengaruh budaya asing, kemudian akses informasi, dan dominasi media sosial telah mengubah pola pikir, nilai, dan perilaku generasi muda. Sementara itu, arus globalisasi ini juga seringkali membawa pengaruh yang mengikis rasa kebanggaan terhadap budaya dan jati diri nasional. Banyak generasi muda lebih terfokus pada tren global dan cenderung meniru gaya hidup serta budaya luar, yang kadangkala tidak sejalan dengan nilai-nilai nasional. Penurunan minat terhadap sejarah bangsa, rendahnya partisipasi dalam kegiatan kebangsaan, serta minimnya kesadaran politik dan sosial menunjukkan indikasi adanya ancaman terhadap rasa nasionalisme di kalangan generasi muda. Hal ini berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif, mulai dari penurunan rasa solidaritas hingga melemahnya kedaulatan bangsa dalam menghadapi tantangan global. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran bagi masa depan Indonesia. Jika dibiarkan, penurunan nasionalisme ini dapat mengganggu stabilitas sosial dan kesatuan bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab penurunan rasa nasionalisme serta menganalisis dampaknya, dan juga membantu memberikan solusi untuk meningkatkan rasa nasionalisme di kalangan generasi muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibur Dozan dengan NIM 24921023. Saya dari jurusan Teknik Sipil. Perkenalkan, nama saya Haura Khairina dengan NIM 2410111119. Perkenalkan, nama saya Hesti Amelia Putri dari jurusan Matematika. Perkenalkan, nama saya Gina Zahira Rinanda dari Prodi Psikologi angkatan 24. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mewawancarai teman saya mengenai potensi penurunan nasionalisme di kalangan generasi muda. Dengan teman saya. Oke, perkenalkan, nama saya Madani Lukas Bugi dengan NIM 2410441019 dari Prodi Fisika. Perkenalkan, nama saya Destiani, saya dari Fakultas Hukum dengan BP 24. Kita fase pertama dari jurusan Matematika. Baiklah, perkenalkan, nama saya itu Torik Syahrazina. NIM saya 34 dari Prodi Psikologi 24. Kalau kita lihat dari kondisi sekarang yang perkembangan teknologi udah gitu pesat ya, pastinya dampak negatif itu penurunan rasa nasionalisme itu memang ada. Contohnya adalah bagaimana generasi muda sekarang itu lebih menyukai budaya luar ya daripada budaya lokal kita sendiri. Dan contohnya itu misalnya seperti batik gitu kan, atau fashion gitu. Bahkan mereka lebih memuja-muja seperti batik yang Korea-Koreaan daripada untuk melestarikan batik yang dari daerah Indonesia itu sendiri dengan mempertahankan nilai-nilai keindonesiaannya itu contohnya. Kalau menurut saya pada hari ini generasi yang ada di Indonesia itu sudah dipengaruhi oleh budaya asing. Contohnya saja, budaya asingnya dapat mengurangi budaya lokal. Kenapa? Contohnya saja kita pada generasi muda ini, pada perempuan-perempuan hari ini yang generasi muda, mereka pasti lebih senang memakai produk luar negeri. Contohnya saja sunscreen yang berasal dari luar negeri daripada sunscreen lokal. Setelah itu ada juga
contohnya lain yaitu seperti penggunaan bahasa. Pasti sekarang banyak generasi muda tuh dia menggunakan bahasa asing daripada bahasa Indonesia. Ya memang kita harus mempelajari juga bahasa asing, tapi bahasa Indonesia jangan kita lupakan. Nah, kalau yang saya tahu nih, kenapa nih kok si generasi muda ini lebih senang menggunakan bahasa asing? Karena generasi muda ini penggunaan bahasa asing itu keren, dia terlihat keren apabila dia menggunakan bahasa asing. Jadi kesimpulannya menurut saya hari ini Indonesia sudah dijajah oleh budaya asing dan mengakibatkan budaya lokal kurang diminati oleh generasi muda. Baik, bener banget sih. Sekarang tuh orang lebih gemar pakai bahasa Inggris, bahasa-bahasa gaul. Iya, Bahkan mengurangi rasa cinta terhadap budaya lokal. bisa juga iya, bisa juga tidak. Karena ada beberapa orang yang akan terpengaruh oleh budaya luar, tetapi ada juga orang yang akan menyatukan budaya luar sama budaya lokal tersebut. Nah, saya izin menjawab ya. Kalau bagi saya, dalam pandangan saya, itu tuh balance itu. Terkadang memang ada. Contohnya kayak budaya lokal itu, budaya asing itu dalam fashion misalnya, ataupun dalam gaya hidup. Contohnya kayak chatting juga, cara berkomunikasi. Itu tuh budaya asing itu bisa masuk ke dalam kultur kita gitu. Nah, tapi nggak semuanya. Jadi balancing aja gitu. Bagaimana tergantung orang itu melihat. Nah, apakah itu mengurangi rasa patriotisme saya terhadap negeri? Kalau bagi saya itu enggak. Karena bagaimanapun juga budaya lokal itu adalah budaya ibu saya, dan saya nggak akan mungkin ninggalin budaya ibu saya gitu. Dan juga karena memang dari kecil saya sudah diajarkan cara berbudaya, otomatis saya nggak mungkin ninggalin budaya lokal. Namun budaya asing juga saya junjung tinggi gitu. Baiklah. Kemudian pertanyaan kedua, Kalau dari pandangan saya, mungkin juga ada beberapa generasi muda yang tahu dan peka ya dengan sejarah negara Indonesia. Namun secara mayoritas dari pandangan saya itu tuh memang generasi muda Indonesia sekarang itu masih kurang paham mengenai sejarah atau bahkan perkembangan negara Indonesia sekarang gitu. Kalau menurut saya generasi pada saat sekarang ini dia mengetahui bagaimana sejarah Indonesia sama perjuangan kemerdekaan. Tetapi yang tidak ada di diri generasi muda hari ini adalah kesadaran untuk mencintai tanah airnya sendiri. Karena kembali lagi karena kesadaran tersebut sudah diganggu oleh globalisasi atau budaya asing yang masuk ke Indonesia. Saya merasa bahwa pemuda-pemuda sekarang akan mengerti akan sejarah Indonesia dan kemerdekaan akan Indonesia itu sendiri. Saya izin menjawab. Kalau untuk itu saya rasa beberapa generasi muda mungkin paham sejarah dan perjuangan kemerdekaan. Namun beberapa juga masih banyak yang belum paham gitu apa sejarah yang telah diperjuangkan oleh para leluhur kita. Oleh karena itu tugas kita sebagai generasi muda yang paham untuk bisa mengajak teman-teman kita, untuk bisa mengajak adik-adik kita untuk bisa lebih memahami hal ini gitu. Begitu, Pak. Oke. Pesan saya sendiri ya, kenali lagi negara Indonesia itu, pahami lagi dan pelajari lagi sejarahnya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita dan rasa cinta tanah air kita tersebut. Karena kita tahu bahwa siapa lagi yang akan memperkenalkan negara kita ke kancah internasional kalau bukan kita sendiri. benar itu Sebagai guys. generasi muda. Pesan yang ingin saya sampaikan kepada generasi muda saat ini, seperti yang kita ketahui bahwa negara kita di sini sekarang adalah berada di ambang kehancuran. Nah, yang mana karena kepercayaan masyarakat dengan pemerintah sudah tidak ada lagi. Karena pemerintah sudah tidak dipandang lagi sebagai pemimpin. Nah, itu akan mengakibatkan kalau tidak ada kepercayaan itu maka mengakibatkan yang namanya negara ini hancur. Nah, menurut saya kita sebagai mahasiswa atau sebagai generasi muda kita harus meningkatkan rasa nasionalisme kita dengan tujuan untuk mempertahankan negara kita. Nah, kalau nggak mahasiswa siapa lagi? Kalau seperti pemerintah, PNS atau sipil-sipil negara, dia memiliki kode etik untuk tidak bisa mengkritik pemerintah. Tapi kalau mahasiswa siapa yang mau ingin mengkritik mahasiswa? Baik. Jadi kalau bukan mahasiswa, kalau bukan generasi muda, siapa lagi kan? Benar. Tetaplah memahami dan mempelajari lebih lanjut akan hal-hal yang ada di Indonesia ini, lebih dari budaya, sejarah, atau aneka ragam akan Indonesia ini tersebut. Nah, pesan saya adalah kita lahir di sini, di tanah ini, tanpa suatu hal yang terganggu gitu. Kita lahir itu nggak ada penjajahan, kita lahir itu nggak ada perbudakan.
Karena tanah ini maka kita harus junjung tinggi. Seperti para pahlawan kita yang sebelumnya telah menjunjung tinggi tanah ini gitu. Bahwasanya memang perjuangan mereka itu penuh darah. Perjuangan mereka itu menggunakan bambu runcing. Kalau kita lebih mudah, perjuangan kita itu bukan menggunakan bambu, tapi kita menggunakan pensil. Di mana kita bisa berpikir, di mana kita bisa menulis, di mana kita bisa berkarya. Untuk siapa? Untuk masa depan. Untuk siapa? Untuk orang tua kita yang telah lama memperjuangkan negeri ini. Untuk siapa? Untuk para generasi muda yang akan memperjuangkan negeri ini. Dan untuk siapa? Untuk generasi tua yang sudah memperjuangkan negeri ini. Oleh karena itu bagi saya, marilah kita sama-sama untuk mengangkat derajat negeri kita di mata dunia. Banggalah seperti Korea, cerdaslah seperti Cina, dan juga liciklah seperti Amerika. Itu yang dikatakan oleh orang pintar di luar sana. Oleh karena itu, marilah kita junjung tinggi kemerdekaan kita dengan menumbuhkan rasa patriotisme di generasi muda. Merdeka! Merdeka! Merdeka, Mbak! Merdeka! 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 Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Tia. Terima kasih ya Pak Aris. Terima kasih kepada Pak Arik. Mungkin banyak ya ilmu yang bisa kita dapat dari wawancara kali ini. Sekian wawancara dari saya. Mungkin sekian dulu wawancara dengan Pak Arik pada kesempatan kali ini. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.